Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran prakarya kelas 8 semester ganjil. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari kerajinan bahan lunak dari alam. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari kerajinan bahan lunak buatan. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar 3.2, memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. 4.2, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Tujuan pembelajaran 3. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kita masuk ke materi kerajinan bahan lunak buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, dan spons. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya dengan menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Yang pertama, kita masuk ke kerajinan lilin. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah, sebelum abad ke-19, bahan bakar yang digunakan di dalam lilin adalah lemak sapi yang banyak mengandung asam stearat. Sekarang, yang banyak digunakan adalah parafin. Semakin menyebarnya penerangan listrik, membuat lilin lebih banyak digunakan untuk keperluan lain, misalnya dalam upacara agama, perayaan ulang tahun, dan pewangi ruangan, atau lilin aromatik. Nah, kita masuk ke bahan pembuatan kerajinan lilin. Bahan utama dari kerajinan lilin yaitu lilin lebah, lilin batang, parafin, plastisin, silikon, serta katalis untuk cetakan. Bisa anak-anak lihat di gambar. Yang A itu adalah lilin lebah, B adalah lilin batang, kemudian C itu adalah parafin, yang D itu adalah plastisin dan silikon katalis, yang E itu ada tali sumbu, dan F ada pewarna agar lilin yang kita buat terlihat lebih menarik. B. Alat pembuatan kerajinan lilin. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan lilin yaitu cetakan, panci, kompor, pengaduk, dan sendok. Nah, gambar A itu adalah cetakan, gambar B itu ada pancinya, gambar C ada kompor, dan gambar D itu adalah sendok. Produk kerajinan lilin. Produk kerajinan produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara. Pengrajin lilin Nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi. Nah, bisa anak-anak lihat di gambar berbagai bentuk dari kerajinan lilin dan inovasi. Jadi, dulunya yang kita lihat lilin hanya berbentuk batangan lurus saja, sekarang bisa divariasikan dengan bentuk bunga, bentuk hewan. Kemudian yang dulunya lilin tidak memiliki aroma, sekarang lilin bisa kita buat dengan memiliki aroma yang khas atau aroma yang wangi. Biasa digunakan sebagai lilin aromatik. Masuk ke proses pembuatan kerajinan lilin. Sebenarnya cukup mudah untuk membuat produk dari kerajinan lilin. Jadi yang pertama adalah kita nyalakan kompor, kemudian masukkan lilin dan dicairkan. Kemudian masukkan tali sumbu agar kaku.
Selanjutnya, letakkan tali atau sumbu di tengah cetakan dan tuang lilin cair ke dalam cetakan. Setelah lilin mengeras dan kita keluarkan dari cetakan, terbentuklah lilin yang bervariasi dengan warna dan bentuk yang indah. Masuk ke contoh yang kedua dari kerajinan fiberglass. Fiberglass adalah serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi atau tahan karat. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Masuk ke bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Bisa anak-anak lihat, di A itu ada bahan pembuatan resin dan katalis, kemudian yang B itu ada matte fiber, kemudian C itu ada cat akrilik untuk mewarnai fiberglassnya, kemudian D itu ada silikon dan katalis serta plastisin untuk cetakan fiberglass. B. Alat pembuatan. Sebenarnya simpel untuk alat pembuatan fiberglass. Kita cuma butuh mangkok, sendok, cetakan silikon, dan gunting. Produk kerajinannya banyak diminati masyarakat, terutama untuk kerajinan hiasan atau bentuk souvenir. Fiberglass memiliki sifat kuat dan tahan lama. Juga karakter warnanya yang bening menjadikan kerajinan ini dapat dibuat menyerupai air atau kaca. Nah, ini adalah contoh-contoh produk kerajinan fiberglass. Ada plakat, kemudian ada gantungan kunci. Masuk ke proses pembuatan kerajinan fiberglass. Nah, kita cuma tinggal mencampur bahan kimia dari fiberglass yaitu resin dan katalis dengan perbandingan 20:1. Kemudian cairan resin katalis itu ketika sudah siap kita masukkan ke dalam cetakan silikon dan tunggu hingga kering, barulah dikeluarkan dari cetakan silikon. Contoh yang ketiga yaitu kerajinan gips. Kerajinan gips banyak diminati orang karena pembuatannya terbilang mudah. Namun, kita perlu membuat cetakannya terlebih dahulu. Sama seperti kerajinan fiberglass dan kerajinan lilin sebelumnya. Bahan gips berbentuk bubuk sehingga dalam proses pembuatannya, gips harus dicairkan terlebih dahulu. Bahan pembuatan kerajinan gips. Sini ada bubuk gips bagian A, kemudian di B itu ada plastisin untuk pembuatan cetakannya, dan C itu ada cat untuk mewarnai kerajinan gips agar terlihat lebih menarik. Alat pembuatannya ada gelas, kemudian sendok, dan cetakan plastisin. Produk kerajinan gips. Produk kerajinan gips dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Hiasan dapat berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Kerajinan gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat memegangnya. Nah, bisa kalian lihat di gambar berbagai macam bentuk patung dari kerajinan gips. Masuk ke proses pembuatan. Sebenarnya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita membuat adonan gips dengan menambahkan air pada bubuk gips, kemudian adonan disiram ke dalam cetakan, tunggu hingga kurang lebih 15 menit sampai kering, kemudian cetakan dibuka. Selanjutnya dijemur agar kering sempurna. Setelah dijemur, diamplas agar lebih halus dan
diwarnai. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Bapak ada tugas individu untuk kalian. Silahkan buat ringkasan seperti minggu lalu tentang kerajinan sabun yang belum sempat Bapak bahas, yang terdiri dari bahan dan alat pembuatan, produk kerajinan sabun, dan proses pembuatan kerajinan sabun. Kumpulkan minggu depan di Google Classroom. Selain itu, Bapak meminta untuk kalian membuat tugas proyek, yaitu pembuatan produk kerajinan bahan lunak. Silahkan kalian buat satu produk kerajinan dari bahan lunak alami atau buatan. Bapak bebaskan ke kalian mau buat dari bahan bakunya alami atau buatan. Dengan cara kalian buat video singkat dari proses pembuatan produk kerajinan tersebut. Jadi dari awal sampai hingga produknya jadi dengan durasi video maksimal 2 menit. Nah, dalam video tersebut harus memperlihatkan bahwa kalian yang sedang membuat kerajinan itu. Selain video, kalian juga wajib mengumpulkan foto produk kerajinan yang sudah jadi. Kumpulkan melalui Google Classroom paling lambat pada tanggal 30 Agustus 2020. Nah, jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih Bapak berikan ke kalian untuk membuat tugas ini. Silakan kerjakan dengan maksimal. Dan kalau bisa produk yang dibuat bernilai ekonomis. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, silahkan WA Bapak secara pribadi. Terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Do your best and keep fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.